Selamat datang kembali di episode kedua dari Sila Rekap, di mana seperti yang sudah saya informasikan di episode sebelumnya, Sila Rekap ini akan jadi jembatan antara Skakmat Season 1 dan Season 2. Season 2 akan muncul berarti apa sekarang? 8 minggu lagi dari sekarang. Setelah 10 episode Skakmat 1, 10 episode Sila Rekap, habis itu lanjut lagi 10 episode Season 2 dari Skakmat. Dan di Sila Rekap saya akan ngerekap berita-berita politik selama seminggu ke belakang dari hari Rabu ke Selasa ya. Karena ini kan rilisnya tiap hari Rabu. Dan tipis-tipis saja, tidak perlu panjang-panjang, yang penting jenaka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Berita pertama adalah Riza Patria mundur. Ini sebenarnya kejadiannya adalah di hari ketika Sila Rekap episode 1 muncul. Berita Riza Patria mundur dan otomatis dengan itu Marcel Widianto juga ikut mundur. Ada banyak ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa mundurnya Riza Patria dan Marcel ada hubungannya dengan saya. Tidak ada sama sekali. Kaitannya dengan MK yang menurunkan parliamentary threshold ke 7% sehingga PKS bisa jalan sendiri. Tanpa dukungan PKS, informasi yang kami dengar, Riza Patria merasa tidak terlalu layak untuk diperjuangkan. Katanya ya daripada keluar duit gede, hasilnya nggak sesuai ekspektasi, hasilnya jelek, mendingan batal. Dan itu adalah pemikiran yang menarik. Bang Riza Patria, coba pemikiran itu dibisikin ke Pak Prabowo terkait IKN. Oke, kita lanjut. Anies juga tidak ikut pilkada apa-apa, nggak ikut pilkada DKI Jakarta, nggak ikut pilkada Jabar pun. Gara-garanya adalah karena tidak ada elit partai yang mau mengusung. Dianya mau, rakyatnya mau, elit partainya nggak ada yang mau. Ya nggak jadi maju. Bayangin orang dengan elektabilitas nomor 1 di DKI Jakarta tidak bisa nyagup keinginan rakyat untuk punya dia sebagai gubernur, tidak bisa terwujud. Tuh, emang ini negara lu rakyat? Emang demokrasi ini untuk kita rakyat? Enggak. Ini adalah surganya para elit partai. Makanya kan, lu tahu nggak, elit partai kan punya marsnya sendiri. Ada mars kan ada Perindo kan ada marsnya, Mars Perindo. Demokrat juga mungkin ada marsnya. Nah, ini ada mars elit partai. Kayak gini lagunya. Welcome to my paradise. Oke. Kita lanjut lagi. Ada kabar bahwa Kaisang Pangarep Hilma alias hilang. Tidak ditemukan batang hidungnya. Kabar ini naik di sosial media, katanya Kaisang tidak bisa ditemukan. Walaupun kalau menurut saya pribadi itu tidak berarti Kaisang hilang. Kaisang itu bukan hilang. Orang bilang hilang karena Kaisang nggak kelihatan di sosial media. Itu bukan hilang, itu sibuk. Orang juga kalau sibuk nggak main sosmed. Anda pikir saya kenapa kalau lagi di New York nge-tweet mulu, dikit-dikit live IG, dikit-dikit live TikTok, dikit-dikit live YouTube, karena saya nggak ada kerjaan. Kaisang bukan hilang, Kaisang sibuk. Pertanyaannya sibuk ngapain? Sibuk menghindari pertanyaan KPK terkait jet. Oke. Sudah. Selanjutnya, warga DKI Jakarta sedang kebingungan dengan tweet-tweet lama Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Kenapa warga Jakarta yang kebingungan? Karena dua nama tersebut adalah nama-nama calon gubernur DKI Jakarta. Tweet-tweet lama mereka problematik. Ridwan Kamil di satu sisi tweet-tweet lamanya ngejelek-jelekin orang Jakarta. Tapi bukan cuma itu, tweet-tweet lamanya Ridwan Kamil dikatakan seksis. Begitu juga dengan Pramono Anung. Beberapa tweetnya Ridwan Kamil. Bete-nya menyusuri kemacetan Jakarta. Jam segini kok masih pamer susu sih? Dalam kurung padat merayap, susul menyusul. Kicaunya Ridwan Kamil 20 Juli 2010. Ini ada lagi nih, 1 April 2011. Tips bank, _2. Sebelum buka rekening, lihat ukuran lingkar dada customer service Anda. Kalau terlalu besar, curigai, segera pindah ke bank lain. Tweetnya Pramono Anung juga tidak kalah ngilunya.
Salah satu tweetnya Pramono Anung, Oktober 23 tahun 2010. Dari Bandung menuju Jakarta, mudah-mudahan tidak bertemu pamer susu montok. Padat merayap, susul menyusul, mobil rontok. Nyantai beneran sumpah. Ada tulisannya, nyantai gitu. Tweet-tweetnya Pramono Anung pada zamannya selalu ditutup dengan nyantai gitu. Ini lanjut lagi nih. Dari Pramono Anung. Cewek berbaju seksi itu aneh, diliatin, dibilang kita kurang ajar. Kalau kita cuekin, dibilang kita homo. Nyantai Pramono Anung. Satu lagi, ini tweet 12 November 2010 dari Pramono Anung. Kesamaan loket dan toket. Kalau pengen tahu, sama-sama diintip. Nyantai gitu. Nah, dari tweet-tweet tersebut, bisa kita simpulkan bahwa 10 tahun yang lalu, Pramono Anung dan Ridwan Kamil, isi kepalanya bukan mesum, nggak mesum. Isi kepalanya aneh isi kepalanya. Ngapain coba? Saya tahu ini bercanda ya, tapi kan kesamaan loket dan toket kalau pengen tahu sama-sama diintip. Aneh, nggak ditanya. Kalau orang kan loket nggak diintip. Nyopet ngintip tuh. Kalau di loket kan ditanya masih ada tiket nggak mbak gitu. Kalau toket masih ada toket nggak mbak? Nih, ini juga nih tweetnya Pramono Anung. Cewek berbaju seksi itu aneh, diliatin dibilang kita kurang ajar, kita cuekin dibilang homo. Mana ada orang nyuakin cewek seksi dibilang homo? Aneh kan isi kepalanya kan? Salah begaul nih Pak Pramono Anung. Yang paling aneh dari tweetnya Ridwan Kamil, Pramono Anung. Dari Bandung menuju Jakarta, mudahan tidak bertemu pamer susu montok. Padat merayap, susu menyusul, mobil rontok. Pertanyaannya, kalau trafiknya padat merayap, gimana caranya susul menyusul sih? Kan padat merayap. Dan kalau susul menyusul aja nggak bisa, kenapa mobilnya rontok? Bapak naik mobil Lego, dia merotol. Tapi itulah dilema dari rakyat Indonesia. Nggak rakyat Indonesia, warga DKI Jakarta. Mereka punya 3 calon gubernur. 2 dari partai, 1 independen. 2 pernyataan di masa lalunya aneh. Yang 1 pernyataan masa kininya yang aneh. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Sila Rekap episode minggu depan. Thank you. Bye-bye.